Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan kembali materi kita di i'rab juz amma. Setelah kemarin kita membahas hal terkait ismul istifham ma, sekarang kita akan melihat bahasan yang masih melibatkan ism ma, tetapi terkait hubungannya dengan harful jar yang ada sebelumnya, yakni an. Sebagaimana yang kita pelajari bahwa setelah harful jar harusnya ism menjadi majrur. Pertanyaannya, bagaimana jika yang ada di depannya adalah ism mabni yang ujung akhirnya tidak boleh dirubah, seperti ma? Tidak mungkin kita mengatakan an mi, dia tetap harus an ma. Pertanyaan tersebut membawa kita kepada kajian tentang ragam jenis i'rab, sebagaimana yang kita kutip dalam video pertama serial ini, yaitu apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Ajrum dalam Matan al-Ajrumiyah. Dia mengatakan al-i'rabu huwa taghyiru awahiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan atau taqdiran. Nah, berarti setidaknya ada dua jenis i'rab, yaitu i'rab lafzi dan i'rab taqdiri. Mari kita bahas secara lebih detail. Ulama nahwu ada yang membagi aqsamul i'rab atau jenis-jenis i'rab menjadi tiga. Ada al-i'rabul lafzi, kemudian ada al-i'rabut taqdiri, dan ada al-i'rabu mahalli. Kita akan bahas satu persatu sebagai bekal kita mengarungi samudra i'rab. Jenis i'rab yang pertama yakni i'rab lafzi. Al-i'rabul lafzi atharun zahirun fi akhiril kalimati yajlibuhu al-'amil. I'rab lafzi memiliki tanda yang jelas pada akhir kata sebagai pengaruh dari amil. I'rab lafzi terjadi pada kata yang akhirnya bukan huruf illat. Huruf illat kita tahu adalah alif, waw, dan ya. Selama huruf akhir kata tersebut bukan huruf-huruf tadi, maka dia masuk ke dalam kategori i'rab lafzi. Mari kita lihat contohnya. Misalnya kata ismi dalam lafaz basmalah. Ismi di sini kita lihat harokat akhirnya nampak dengan jelas, yaitu kasroh, sehingga dia masuk ke dalam kategori i'rab lafzi. Kata ismi sendiri menjadi jar, menjadi kasroh karena didahului oleh harful jar bi. Atau kita katakan saat mengi'rab ismi, maksudnya adalah kata ismi dalam lafaz basmalah di atas, dia adalah ism majrur, ismun majrurun, karena dia berada setelah huruf jar bi. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah al-kasratu az-zahiratu, kasrah yang nampak jelas. Itu contoh i'rab lafzi yang pertama. Contoh berikutnya kita ambil dari lafaz hamdalah yang ada di surat Al-Fatihah. Alhamdu. Alhamdu di sini juga masuk ke dalam kategori i'rab lafzi, karena sebagaimana yang kita lihat tanda harokat akhirnya nampak dengan jelas, yaitu dhammah. Atau ketika kita mengi'rab kita katakan alhamdu mubtadaun. Mubtada adalah salah satu posisi yang ada dalam tarkib nahwu atau struktur gramatika bahasa Arab,
yang nanti akan kita pelajari secara lebih terperinci. Mubtada adalah salah satu posisi yang dihukumi dengan rafa, sehingga kita katakan mubtadaun marfu'un. Tanda rafa'nya wa alamatu raf'ihi adalah ad-dhammatu adh-dhahiratu, adalah harakat dhammah yang nampak jelas. Ini contoh kedua i'rab lafzi. Contoh ketiga dari surah Al-Asr. Innal insana. Kata al-insana adalah salah satu contoh i'rab lafzi, karena kita bisa lihat harakat akhirnya adalah harakat fathah yang dapat kita lihat dengan jelas, sehingga ketika kita i'rab kita katakan al-insana ismun inna. Ism inna adalah salah satu posisi juga dalam at-tarakib an-nahwiyah atau struktur gramatika bahasa Arab, di mana ism inna dihukumi dengan nasab, sehingga kita katakan ismun inna mansubun, dan tanda nasabnya wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu, yakni harakat fathah yang terlihat dengan jelas. Contoh terakhir untuk i'rab lafzi kita ambil dari surah Al-Ikhlas. Lam yalid. Yalid di sini juga termasuk i'rab lafzi, karena kita bisa lihat tanda akhir kata yalid adalah sukun yang bisa terlihat dengan jelas, sehingga kita katakan ketika mengi'rab yalid fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari dihukumi jazm jika dia didahului salah satunya dengan harfu lam sebagaimana di ayat ini, sehingga kita katakan fi'lun mudhari'un majzumun, dan tanda jazmnya wa alamatu jazmihi as-sukun al-zahir, sukun yang nampak dengan jelas. Hal-hal yang lebih detail seperti mubtada, ism inna, kemudian fi'il mudhari yang dijazmkan, insyaallah akan kita pelajari pada waktunya nanti. Jadi ikuti terus video-video yang diupload di channel Rumah Ilmu. Insyaallah pada video berikutnya kita akan bahas jenis i'rab yang berikutnya, yaitu i'rab takdiri. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.